wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan pembuatan VLAN dan blokir situs di MikroTik, Routerboard, dan Switch Ruiji. Langsung saja kita mulai videonya. Cekidot. Sebelum kita masuk ke penerapan VLAN dan pembatasan akses, kita harus tahu dulu nih, apa sih VLAN dan pembatasan akses itu? Langsung saja. Jadi apa sih VLAN itu? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang berbeda. Nah, dengan VLAN ini kita bisa mendapatkan beberapa benefit nih, seperti perangkat kita bisa dikelompokkan sesuai dengan divisi atau kebutuhan. Jaringan kita juga jadi lebih rapi dan aman, serta lalu lintas data lebih teratur dan tidak bercampur. Nah, ketika kita sudah membuat VLAN nih, biasanya kita juga membuat satu hal lainnya nih, yaitu pembatasan akses. Jadi apa sih pembatasan akses itu? Pembatasan akses adalah pengaturan jaringan untuk menentukan siapa saja yang boleh mengakses suatu jaringan atau layanan tertentu. Contohnya, VLAN guru memiliki akses untuk mengakses server sekolah. VLAN siswa tidak bisa membuka data administrasi, dan VLAN tamu hanya bisa internet tanpa akses ke jaringan utama. Jadi ketiga VLAN ini memiliki aksesnya masing-masing ya. Dan tujuan dari pembatasan akses itu sendiri, yang pertama menjaga keamanan data, menghindari akses ilegal, mengatur penggunaan jaringan, dan membuat jaringan lebih terkontrol. Dalam pembatasan akses ini ada satu hal lainnya nih, yaitu blokir situs. Nah, sesuai dengan namanya ya, blokir masuk juga ke dalam pembatasan. Jadi apa sih blokir situs itu? Blokir situs adalah tindakan membatasi pengguna agar tidak dapat membuka website tertentu di jaringan. Sesuai ya, membatasi sama dengan pembatasan akses. Contoh situs yang bisa kita blokir kayak game online, media sosial saat jam belajar, atau situs berbahaya atau ilegal. Nah, cara kerja dari blokir situs itu sendiri dapat dilakukan oleh administrator jaringan dengan mengatur router atau firewall untuk memblokir alamat website, membatasi aplikasi tertentu, atau memfilter konten internet. Oke, kita masuk ke contoh penerapan. Di sini ada sebuah topologi yang lumayan simpel ya. Ada routerboard MikroTik yang terhubung ke ISP dan ke switch Ruiji. Jadi nanti routerboard MikroTik ini akan mendapatkan akses internet dari ISP melalui Ether 1 ya. Nah, di routerboard MikroTik ini juga kita melakukan konfigurasi VLAN ya, untuk VLAN 10 dan 20 dengan IP 192.168.10.0/24 dan 192.168.20.0/24. Nah, VLAN ini akan kita taruh di Ether 2 dan kita jadikan port Ether 2 ini dengan mode terang ya. Nah, karena dia terhubung ke switch Ruiji, kita sambungkan Ether 2 ini ke Ether 1 dari switch Ruiji. Nah, di switch Ruiji ini Ether 1-nya kita ubah modenya menjadi mode terang, sehingga VLAN 10 dan VLAN 20 yang sudah kita buat akan masuk ke switch Ruiji-nya. Nah, di switch Ruiji ini kita tinggal atur untuk akses VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Di sini Ether 2-nya kita akseskan untuk VLAN 10 dan Ether 3-nya kita akseskan untuk VLAN 20. Nah, di sini kita juga menerapkan pembatasan akses ya. Jadi di sini VLAN 20 kan VLAN untuk karyawan. Jadi VLAN 20 ini tidak akan bisa mengakses sosial media pada jam kerja. Dan juga VLAN 20 tidak akan bisa nih untuk ngeping ke VLAN 10 karena kita melakukan yang namanya pembatasan akses, sehingga akses VLAN 10 ini akan menjadi akses yang eksklusif ya, karena VLAN 10 ini adalah VLAN untuk HRD atau HR. Nah, langsung saja kita masuk ke bagaimana sih cara konfigurasinya. Langsung saja ya. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah, kita harus melakukan satu step penting nih, yaitu kita masuk ke menu interface dan menamakan masing-masing interface, sehingga pada saat kita melakukan konfigurasi nanti kita tidak akan tertukar dalam pemilihan interface Ethernetnya ya.
Di sini Ether 1 kita namakan internet dan Ether 2 kita namakan VLAN terang. Klik apply dan Pertama saya akan membuat VLAN 10 dan 20 saya akan membuatnya di Ether 2 atau interface Ether 2. Pada menu interface kita akan membuat VLAN. VLAN yang kita buat adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Pertama kita buat VLAN 10 dengan VLAN ID 10 dan interface Ether 2 VLAN terang. Apply dan OK. Buat VLAN kedua yaitu VLAN 20 dengan VLAN ID 20 juga. Interface Ether 2 VLAN terang. Klik apply lalu OK. Langkah kedua saya akan membuat IP untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah membuat VLAN, kita akan membuat IP, yaitu di menu addresses. Lalu klik tombol tambah, masukkan IP 192.168.10.1 dengan prefix 24. Interface VLAN 10. Apply dan OK. Lalu buat IP kedua untuk VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1 prefix 24. Masukkan ke VLAN 20. Apply dan OK. Nah, untuk langkah ketiga yaitu kita harus menambahkan DHCP client dan DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kita pergi ke DHCP client, terus kita tambahkan, kalian centang dua-duanya, apply. Kalau sudah, dia harus bound ya. Nah, terus kita ke DHCP server, terus kita pencet DHCP setup, kita pilih VLAN 10, next. Nah, terus di DNS server ini kalian ubah menjadi 3254. Nah, kalau kalian tinggal next. Nah, selanjutnya itu kita bikin VLAN 20. Kalian next aja semua. langkah keempat kita menambahkan rule firewall di NAT. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu IP, kita masuk ke firewall. Di sini kita akan menambahkan rule di NAT ya, dengan chain src NAT dan out interface-nya di Ether 1. Rule ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan internet ya. Nah, actionnya kita menggunakan masquerade, sehingga IP privat kita akan menggunakan satu IP publik yang dapat mengakses internet. Selanjutnya kita tambahkan juga address list ya, role address list dengan nama sosmed. Di sini rule ini bertujuan untuk memblokir sosmed ya. Kita masukkan domainnya saja langsung, facebook.com contohnya. Nanti dia akan tersolve sendiri menjadi IP address. Kita tambahkan juga untuk domain dari Instagram, sehingga dua sosial media ini tidak akan bisa diakses pada jam kerja oleh VLAN 20 atau VLAN karyawan. Selanjutnya kita juga membuat rule di filter rule. Rule ini akan memblokir akses kita ke sosial media ya. Di src addressnya kita tambahkan IP dari VLAN 20, sehingga semua IP yang berada di IP 192.168.20.0 tidak dapat mengakses. Di DST address list juga kita masukkan dari address list yang sudah kita buat tadi. Di sini kita atur jam kerjanya ya, misal dari jam 9 hingga jam 5 sore. Nah, untuk rule actionnya sendiri kita menggunakan drop ya. Di sini kita actionnya menggunakan drop, sehingga situsnya tidak akan bisa diakses oleh VLAN 20. Selanjutnya kita buat juga rule untuk membatasi akses VLAN karyawan ke VLAN HR atau HRD, sehingga nanti VLAN 20 ini tidak akan bisa ngeping ya, tidak akan bisa mengakses dari VLAN HRD itu sendiri. Kita masukkan SC addressnya 192.168.10.0, DST addressnya 20.0 dengan action drop.
Lalu untuk langkah selanjutnya, pertama-tama kita pergi ke ncpa.cpl, lalu klik properties dan ke IPv4. Lalu tambahkan IP dari si switch yaitu 10.44.77.201. Lalu untuk default gateway-nya itu 10.44.77.200. Sehabis itu kita ke Chrome, lalu search IP yang tadi sudah kita tambahkan untuk membuka halaman dari Ruiji. Lalu ke VLAN list dan tambahkan VLAN ID yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Sehabis itu kita ke VLAN settings, lalu tambahkan port 1, port mode-nya yaitu terang, permit VLAN-nya VLAN 10 dan VLAN 20. Tekan save. Lalu tambahkan port lagi yaitu port 2, port mode-nya akses dan VLAN-nya VLAN 10. Tekan save. Selanjutnya di port 3, port mode-nya akses dan VLAN-nya VLAN 20. Tekan save lagi. Lalu kita ke ncpa.cpl lagi, klik properties, lalu IPv4, dan kita ganti ke obtain. Setelah itu kita masuk ke CMD, lalu ketik ipconfig/renew. Setelah mendapatkan IP-nya, kita langsung ke Chrome untuk mengujinya. Pertama-tama Instagram. Pada saat ini statusnya masih bisa diakses karena kita masih menggunakan VLAN 10 yaitu VLAN HRD yang dimana bisa mengakses media sosial terutama Instagram dan Facebook. Lalu saya mengganti kabelnya yaitu Ether 2 ke Ether 3. Setelah itu kita ke CMD lagi, lalu ipconfig/renew lagi. Setelah mendapatkan IP-nya, kita ke Chrome lagi, lalu search Instagram. Bisa dilihat sudah keblok di sini karena sudah menggunakan VLAN 20 yaitu VLAN karyawan. Dan Facebook juga sudah terblokir. Selanjutnya kita lakukan pengetesan apakah pembatasan akses kita sudah berhasil dengan melakukan ping ke 192.168.10.1 melalui VLAN 20 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya sudah RTO atau request timeout, yang berarti pembatasan akses kita sudah berhasil. Dan bisa kita pastikan bahwa IP VLAN 20 tidak akan bisa mengakses IP VLAN 10 ya. Kira-kira seperti itulah konfigurasi dari VLAN dan pembatasan akses di router board MikroTik dan switcher Wiji. Sekian dari kelompok kami harap video pembelajaran kami dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai bertemu di video yang berikutnya.